Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. GP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika pada fluida dinamis tentang asas Bernoulli. Ketika kita mencoba menutup lubang selang di mana air sedang mengalir keluar, kita sedang memperbesar tekanan di ujung selang tersebut. Misalnya, tekanan di ujung selang akan menjadi P1. Dan tekanan di luar selang adalah P2, maka P1 lebih besar dari P2 ya. Akibat perubahan tekanan yang lebih besar ini, atau tekanan di ujung selang lebih besar dari tekanan di luar, menyebabkan air akan secepatnya berpindah ke daerah yang tekanannya lebih kecil. Akibatnya air mengalir lebih cepat di luar selang. Atau percobaan lainnya seperti yang ditunjukkan, ketika kita meniup bagian atas kertas, kertas akan terdorong ke atas. Hal ini karena kecepatan udara di bagian atas bergerak lebih cepat. Menurut Bernoulli, tekanan di bagian atas kertas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di bagian bawah kertas. Akibat dari udara di bagian atas kertas mengalir lebih cepat. Maka misalnya di bagian atas tekanannya P2 dan di bagian bawah P1, maka tekanan P1 lebih besar dari P2. Akibat dari tekanan di bagian bawah kertas lebih besar dibandingkan dengan di bagian atas, maka kertas akan terdorong ke atas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika kita meniup udara di antara dua balon yang digantung, menurut Bernoulli sebenarnya kita sedang mengurangi tekanan di antara kedua balon, mengurangi tekanan di antara kedua balon tersebut dibandingkan dengan tekanan udara di sekitar balon. Maka kedua balon akan terdorong ke dalam atau saling mendekati karena tekanan di antara kedua balon, misalnya P1, P2, misalnya P2 lebih kecil dari tekanan di sekitar balon ya. P1 ini P1. Jadi P2 lebih kecil dari P1. P2 nya itu adalah tekanan di antara kedua balon, sedangkan P1 nya adalah tekanan di sekitar balon. Peristiwa ini menunjukkan bahwa fluida yang bergerak dapat mempengaruhi tekanan. Semakin besar kecepatan fluida, semakin kecil tekanannya. Atau sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida akan semakin besar tekanannya. Ini merupakan asas Bernoulli. Besarnya tekanan akibat gerakan fluida dapat dihitung dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi atau prinsip usaha energi. Misalnya suatu fluida bergerak dari titik A, itu ujung kiri tabung, ke titik B, itu ujung kanan tabung ya. Titik A dan titik B. Gerakan fluida ini dipengaruhi oleh gaya tekan akibat tekanan P1 dan P2 serta akibat pengaruh gaya gravitasi. Anggap setelah waktu delta T, fluida di ujung kiri telah menempuh jarak delta X1. Besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tekan akibat tekanan P1 ini kita bisa tuliskan sebagai W1 sama dengan F1 kali delta X1 atau sama dengan P1 kali A1 kali delta X1 sama dengan P1 kali A1 kali V1 kali delta T, karena delta X1 itu sama dengan V1 kali delta T. Kita juga dapatkan usaha yang dilakukan oleh gaya tekan akibat tekanan pada ujung kanan adalah W2 sama dengan F2 kali delta X2 atau sama dengan minus P2 kali A2 kali delta X2 atau sama dengan minus P2 kali A2 kali V2 kali delta T, karena delta X2 sama dengan V2 kali delta T. Tanda minus atau negatif menyatakan bahwa gaya yang bekerja ke arah kiri sedangkan perpindahannya ke arah kanan. Maka usaha total yang dilakukan oleh gaya-gaya tekan ini adalah W tekan sama dengan P1A1 V1 delta T minus
V2 kali A2 kali V2 kali delta T. Pada persamaan kontinuitas, kita tahu bahwa hubungan antara kecepatan dan luas penampang dari tabung itu adalah V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2 itu sama dengan debit fluida, itu sama dengan volume per waktu atau V per delta T. Maka kita dapat tuliskan V1A1 kali delta T sama dengan V2A2 kali delta T sama dengan volume fluida yang berpindah. Sehingga usaha total oleh gaya tekan menjadi W tekan sama dengan P1 kali V minus P2 kali V sama dengan P1 minus P2 kali V. Fluida juga mengalami gaya gravitasi, maka usaha oleh gaya gravitasi diberikan oleh perubahan energi potensial, yaitu minus delta EP sama dengan minus M2GH2 dikurang M1GH1. Karena M yaitu massa sama dengan Rho kali V yaitu massa jenis kali volume, dan Rho1 sama dengan Rho2 karena fluida ini adalah fluida ideal yang sifatnya incompressible, maka usaha oleh gaya gravitasi kita bisa tuliskan W sama dengan minus Rho1 VGH2 minus Rho2 VGH1, atau W sama dengan minus Rho VG kali H2 minus H1. Menurut prinsip usaha energi, besar usaha total yaitu akibat gaya tekan plus gravitasi itu sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu W total sama dengan delta EK. Maka W tekan plus W gravitasi itu sama dengan delta EK sama dengan setengah M2V2 kuadrat min setengah M1V1 kuadrat sama dengan setengah Rho kali volume kali V2 kuadrat kurang setengah Rho kali volume kali V1 kuadrat. Maka P1 minus P2 kali V kurang Rho kali V kali G kali H2 kurang H1 sama dengan setengah Rho kali volume kali V2 kuadrat kurang setengah Rho kali volume kali V1 kuadrat. V volumenya kita coret ya. Secara matematik kita coret, maka kita dapatkan P1 min P2 min Rho G kali H2 min H1 sama dengan setengah Rho kali V2 kuadrat kurang setengah Rho kali V1 kuadrat, atau P1 tambah setengah Rho V1 kuadrat tambah Rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah Rho V2 kuadrat tambah Rho GH2. Ini merupakan persamaan Bernoulli, atau kita bisa tuliskan kembali menjadi P tambah setengah Rho kali V kuadrat ditambah Rho GH sama dengan tetap ya, atau bernilai konstan. Artinya tekanan sepanjang garis alir akan berkurang ketika kecepatannya bertambah. Berikut merupakan ilustrasi pemasangan pipa untuk mengalirkan air di rumah berlantai 3. Perbandingan diameter pipa kecil dengan pipa besar yang digunakan 1:2. Misalnya pipa kecil kita beri label 1 dan pipa besar kita beri label 2. Jika selisih tekanan antara pipa kecil dengan pipa besar 20 kPa, maka besar kecepatan aliran air di pipa kecil adalah, pada soal diketahui D1 banding D2 sama dengan 1/2 dan P1 kurang P2 sama dengan 20 kPa atau sama dengan 20.000 Pascal. Maka dengan menggunakan persamaan kontinuitas kita bisa mendapatkan hubungan antara V1 dan V2 ya. Di V1 D1 kuadrat sama dengan V2 D2 kuadrat, atau
V1 per V2 sama dengan D2 per D1 kuadrat, atau sama dengan 2 per 1 pangkat 2. Maka kita dapatkan V2 nya sama dengan 0,25 V1. Maka dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita mendapatkan kecepatan V1 yaitu V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan V2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, atau V1 kurang V2 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. P1 kurang P2 adalah 20.000 ditambah setengah kali 1000 kali V1 kuadrat ditambah 1000 kali 10 kali 1 sama dengan setengah kali 1000 dikali V2 nya kita ganti dengan 0,25 V1 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 kali H2 nya 6. Kita coret 30 dibagi 1000 semua ya. Maka kita dapatkan 20 tambah 10 kurang 60 sama dengan 1/32 V1 kuadrat kurang setengah V1 kuadrat, atau ini kita pindahin ke atas, atau kita dapatkan minus 30 sama dengan minus 15/32 V1 kuadrat. Ini kita coret menjadi 2, maka V1 kuadrat sama dengan 64. Berarti V1 sama dengan akar 64 berarti 8 meter per second. Jadi kecepatan aliran air di pipa kecil adalah 8 meter per second. Oke, kita lihat soal yang kedua. Air mengalir ke atas melalui pipa seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan laju air atau debit 14,4 pi liter per second. Jika tekanan ujung bawah adalah 190 kPa, maka tekanan pada ujung atas adalah, pada soal diketahui debit atau Q sama dengan 14,4 pi liter per second, atau 14,4 pi kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Tekanan di titik 1 yaitu P1 sama dengan 190 kPa atau sama dengan 190.000 Pascal ya. Dengan titik 1 itu adalah pipa bagian bawah dan titik 2 ujung pipa di bagian atas. Dan D1 nya sama dengan 12 cm atau 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. D2 nya sama dengan 6 cm atau 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka A1 nya itu sama dengan 1/4 pi D1 kuadrat atau sama dengan 1/4 pi kali 12 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat atau sama dengan 3,6 pi kali 10 pangkat
minus 3 meter pangkat 2. Sedangkan A2 nya sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat, atau sama dengan 1/4 pi kali 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat, atau 9 pi kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Dari persamaan kontinuitas, yaitu persamaan kontinuitas yaitu V1A1 sama dengan V2A2 sama dengan debit ya. Jadi debit air yang melalui pipa 1 sama dengan debit air yang melalui pipa 2. Maka kita dapatkan V1 kecepatan air yang melalui pipa 1 yaitu Q/A1 sama dengan 14,4 pi kali 10 pangkat minus 3 bagi A1 nya 3,6 pi kali 10 pangkat minus 3, atau sama dengan 4 meter per second. Sedangkan kecepatan air yang melalui ujung pipa 2 atau ujung pipa atas itu Q/A2 sama dengan 14,4 kali 10 pangkat minus 3 bagi 9 pi kali 10 pangkat minus 4, atau sama dengan 16 meter per second. Maka dengan menggunakan persamaan Bernoulli, kita dapatkan nilai dari P2 ya. Nah, persamaan Bernoulli yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 dengan H1 itu sama dengan 0 ya. Jadi kita ambil acuan di titik 1, berarti H1 nya sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan P1 nya kita ganti dengan 190.000 ditambah setengah kali rho nya 1000 dikali V1 4 kuadrat ditambah 1000 kali 10 kali 0 sama dengan P2 ditambah setengah kali 1000 dikali V2 nya 16 kuadrat ditambah 1000 kali 10 kali H2 nya 2 meter, atau sama dengan 190.000 ditambah 8.000 tambah 0 sama dengan P2 tambah 128.000 ditambah 20.000, atau kita dapatkan P2 nya sama dengan 50.000 Pascal atau 50 kilo Pascal. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Jika diameter penampang besar 5 cm dan diameter penampang kecil 3 cm, kecepatan aliran fluida pada pipa kecil V1 15 meter per second, tentukan A. Berapa besar volume air yang mengalir pada kedua penampang selama 10 menit, B. Besar kecepatan pada penampang besar, itu V2, dan C. Tekanan gauk dalam penampang. Pada soal diketahui D2 diameter penampang besar itu 5 cm atau 0,05 meter, dan diameter penampang kecil yaitu D1 3 cm 0,03 meter. Kecepatan V1 sama dengan 15 meter per second dan waktu T nya 10 menit.
atau sama dengan 600 detik. Untuk pertanyaan A, berapa volume air yang mengalir pada kedua penampang? Maka kita gunakan konsep debit, yaitu volume per waktu itu sama saja dengan kecepatan air yang keluar dari pipa 1 dikali dengan luas penampang 1 ya. Maka V-nya sama dengan volumenya sama dengan kecepatan fluida pada penampang 1 V1 dikali A1 nya itu 1/4 pi D1 kuadrat dikali T, atau volumenya sama dengan 15 kali 1/4 dikali pi kali D1 nya 0,03 kuadrat dikali T nya 600. Maka kita dapatkan volumenya sekitar 6,4 meter pangkat 3 ya. Oke, untuk pertanyaan B, besar kecepatan pada penampang besar yaitu V2. Kita gunakan persamaan kontinuitas yaitu V1 D1 kuadrat sama dengan V2 D2 kuadrat. Maka V2 nya sama dengan V1 kali D1 per D2 kuadrat sama dengan 15 kali D1 nya 3 per 5 pangkat 2 atau sama dengan sekitar 5,4 meter per second. Untuk pertanyaan C, tekanan gauk dalam penampang, berarti ditanyakan selisih tekanan di dalam penampang ya, yaitu P2 kurang P1. Kita gunakan persamaan Bernoulli yaitu P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Untuk soal ini penampangnya horizontal, berarti H1 sama dengan H2. Maka kita bisa hilangkan suku rho GH1 dan rho GH2. Maka kita bisa tuliskan P2 kurang P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat kurang V2 kuadrat, itu sama dengan setengah kali 1000 dikali V1 nya 15 kuadrat dikurang 5,4 kuadrat. Maka tekanan gauk yaitu P2 kurang P1 sama dengan 97.920 Pascal.